yang ada dalam kerajaan sorga. Terima kasih Bapa. Kami ada pada hari ini juga bukan karena kuat dan hebat kami, tapi karena Tuhan Yesus memberkati kami. Ya Tuhan yang baik, kami sedang mendengarkan firman Tuhan. Pakai kami Bapa, sehingga firman-Mu dapat menyentuh hati kami dan dapat memperbarui tingkah laku kami. Sehingga dari cara kami berbicara, cara hidup kami juga mencerminkan untuk kemuliaan Tuhan saja. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ya, firman Tuhan pada hari ini dalam Kisah Para Rasul pasal kedua ayat 41 hingga 42 saya bacakan secara pribadi. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu juga jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Tema pada malam hari ini yaitu lifestyle, yaitu mengenai cara hidup. Kita lihat dari sebelumnya di pasal 2 ini diawali dengan Pentakosta atau hari turunnya Roh Kudus. Maka pada saat itu Petrus dan 11 murid Yesus sedang berkumpul pada suatu tempat. Pada saat itu juga dari langit turun seperti tiupan angin keras, nyala api yang berbentuk lidah-lidah. Dan mereka berkumpul ataupun menyertai ataupun hinggap di kepala mereka masing-masing, sehingga mereka berbahasa roh. Namun orang-orang di sekitar Yerusalem melihat dan mengira bahwa mereka itu sedang mabuk. Tapi di bagian kedua di khotbah Petrus berdiri dan mengatakan, kami ini tidak seperti yang kalian pikirkan. Kami tidak lagi mabuk gitu. Ini masih jam 9. Sehingga kami ini bukan seperti yang kalian pikirkan. Kami di sini karena kami sudah diberkati oleh Tuhan. Kami disertai dengan tuntunan Roh Kudus Tuhan. Sehingga mereka semua heran, bagaimana cara juga ingin diberkati. Mereka juga cenderung ingin diberkati. Mereka ingin mengenal Yesus. Seperti itu. Jadi di dalam cara hidup jemaat yang pertama itu adalah hasil-hasil daripada penyerahan diri mereka, jemaat-jemaat yang menyerahkan diri dan kemudian dibaptis seperti itu. Cara hidup mereka itu sangat baik. Ya, dapat kita lihat di ayat 1 dan ayat 42. Jadi bagaimana orang-orang lain dapat mengenal Yesus? Ya dari kita anak-anak Tuhan. Dari perilaku kita, dari cara kita berbicara, dari cara hidup kita. Semuanya dari kita. Mereka melihat pancarannya, cerminannya dari hidup kita. Kita pernah mendengar bahwa kata istilah action speak louder atau bertindak lebih keras daripada kata-kata. Dimana kita harus lebih keras melakukan action daripada hanya talk. Hanya orang ngomong dengan manis-manisnya. Seperti kita pernah melihat orang yang menjual sebuah produk sangat bagus sekali memperkenalkan produk sampai produk itu dapat terjual dengan banyak seperti itu. Tapi dengan kata-kata yang bagus, kata-kata yang bijaksana, dan kata-kata juga yang menarik banyak hati harus didukung dengan cara hidup yang baik. Seperti apa cara hidup yang baik? Cara hidup yang baik itu seperti awal ceritanya cara hidup jemaat yang pertama. Sehingga kita itu menjadi berkat bagi orang lain. Kita menjadi berkat dan memberkati hidup orang lain. Sehingga orang yang melihat kita, cerminan hidup kita ini, jadi semakin ingin mengenal dan memberi diri. Mereka juga ikut dibaptis, ingin juga ikut memikul salib Yesus seperti itu. Nah, kita lihat bagaimana cara hidup, aturannya orang-orang pengikut Yesus itu kayak mana cara hidupnya. Kita lihat cara hidupnya itu bertekun, berserah, bersekutu, berkumpul, dan juga berdoa. Dan kebanyakan daripada kita mengaku Kristen, kita mengaku percaya Yesus, tapi kehidupan kita tidak mencerminkan. Kemana-mana kita menceritakan, tidak puas dengan gereja kita ceritakan gereja, tidak puas dengan jemaatnya kita ceritakan sampai ke melalang buana. Apakah menjadi pribadi yang menyenangkan Yesus itu adalah menjadi pribadi yang menyenangkan menurut kita sendiri, yang menyenangkan menurut omongan kita sendiri saja? Tidak. Ada banyak step-step yang harus kita laluin. Dan misalnya seperti kita mau belanja ke supermarket, saat kita melihat produk yang indah, bagus, menawan, dibungkus, dikemas dengan bagus,
kita pasti akan ambil yang itu dibanding dengan membeli suatu barang yang dibungkus plastik hitam dan kita pun membukanya juga ragu, jangan-jangan itu bom. Seperti itu. Kita juga melihat dari kemasan luarnya, bukan berarti kita harus melihat covernya, bukan seperti itu, tapi dari cara hidup di luar dari tercerminan dari dalam. Seperti buah yang bagus dikenal, buah yang bagus itu dikenal dari pohonnya. Kita dari buah yang bagus itu dikenal dari pohonnya. Kalau dia bagus pasti karena pohonnya bagus. Dan pohon yang tidak bagus akan dimasukkan ke dalam api, dipotong, dibabat sehingga menghasilkan cabang-cabang yang lebih baik lagi dan berbuah di dalam Yesus, dalam Kristus. Jadi bagaimana cara hidup jemaat, cara hidup kita sebagai jemaat? Bukan menjadi pribadi yang selalu fokus kepada diri kita sendiri, menjadi batu sandungan. Apa-apa kita menjadikan prioritas itu ke kita, fokus ke kita, jangan jadikan fokus lagi kepada kita. Sehingga ayat ini betul-betul yang ingin diceritakan oleh Rasul Petrus di sini juga, dia ingin menyadarkan bahwa kita bisa saat kita merasa bahwa kita dimampukan oleh Tuhan. Tuhan di sini pakai Petrus, tapi dia juga tidak lupa pakai orang yang biasa, jemaat-jemaat yang biasa. Dia tidak selalu pakai orang-orang yang luar biasa seperti Petrus. Dia juga pakai jemaat yang biasa, yang tidak punya jabatan di gereja sekalipun, yang hidupnya biasa-biasa sekalipun, tapi dari pengenalannya akan firman Tuhan, cara hidupnya menentukan lifestyle. Kehidupan dia itu memberikan banyak berkat, sehingga dari kehidupan dia menjadi berkat dan orang pun terberkati, punya banyak saluran-saluran berkat. Nah, di sini jadinya dari kisah para rasul ini betul-betul menceritakan bahwa kita mengajak kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Cara hidup kita semua digerakkan oleh Yesus, tapi kita harus lihat, kita harus fokus kepada Yesus, kepada salib Yesus, bukan kepada keinginan-keinginan duniawi. Senang banget keinginan duniawi saat COVID ini, lebih banyak tantangan, tapi kita lebih menggas tantangan itu. Kita langsung apa-apa dilarang, kita malah terus ini hidupku, it's about me. Tapi tidak, yang difokuskan pada kisah para rasul ini cara hidup kita yang berkelompok, yang untuk kemuliaan Tuhan, sehingga kemuliaan Tuhan pun tercermin dari kehidupan kita. Ini kita semuanya, sehingga kita menjadi pribadi, semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin.